Shalom, berjumpa kembali bersama dengan kami, Cornelis Media, dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat. Dan saat ini kita sudah tiba pada pelajaran yang ke-11 dari triwulan yang keempat tahun 2021 dengan judul Kitab Ulangan dalam Tulisan-Tulisan Kemudian. Saya, Pendeta Widodo Purwanto, ditemani oleh hamba-hamba Tuhan, Pendeta Edward Taliwongso, Pendeta Felix Gosal. Puji Tuhan, kita akan memulaikan pendalaman Alkitab kita. Mari kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami, untuk segala berkat Tuhan yang kami nikmati di dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur Tuhan memberi kami kesempatan untuk boleh mendalami pelajaran Sekolah Sabat pada saat ini. Kami berdoa kiranya hikmat dan akal budi Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan isilah jiwa kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, supaya kuasa-Mu akan menuntun pemikiran kami. Kami boleh mengerti kebenaran-kebenaran zaman ini dalam kitab Ulangan. Kami dapat aplikasikan dalam kehidupan kami. Dan program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat ini akan memberkati umat-umat Tuhan yang bergabung menyaksikan program kami ini. Terpujilah Engkau Tuhan, kami serahkan program kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ya, tanpa terasa kita sekarang sudah tiba di pelajaran yang ke-11 dengan tema Kitab Ulangan dalam Tulisan-Tulisan Kemudian. Ayat inti yang dipilih oleh penulis pelajaran Sekolah Sabat diambil dari Ulangan pasal 4 ayat 29. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Nah, sedikit latar belakang singkat dari Ulangan pasal 4. Ya, bahwa Ulangan pasal 4 ini adalah sebenarnya bagian akhir dari pendahuluan historis dari kitab Ulangan. Karena kalau kita pelajari secara strukturnya, Ulangan pasal 4 ini di mana ayat inti kita terdapat, Ulangan 4 ayat 1 sampai ayat 49 itu sebenarnya adalah summary of the covenant. Ya. Jadi ini adalah sebenarnya ringkasan dari perjanjian antara Allah dan umatnya. Di Ulangan pasal 4 ini kita temukan di sana ada siapa yang mengucapkan perjanjian itu, lalu kemudian menerangkan tentang hubungan masa lalu dengan bangsa Israel, lalu kemudian ada tuntutan-tuntutan pokok apa yang Tuhan minta kepada bangsa ini, lalu kemudian ada juga punishment and reward. Kalau mereka setia kepada perjanjian, mereka dapat berkat. Tapi kalau mereka menyimpang, mereka akan memperoleh kutuk. Nah, lalu kemudian juga ada di situ ketika dipanggil saksi-saksi. Dan itu semua adalah elemen-elemen yang harus ada di dalam covenant atau perjanjian di dunia kuno. Lebih khusus kalau di ayat inti kita ayat 29 ini, kalau kita baca ayat-ayat yang terdahulu dari sebelum ayat inti kita, ayat 25 sampai ayat 27, di sana meramalkan bahwa seiring dengan perjalanan waktu, maka orang Israel ini akan kembali memberontak melawan Tuhan. Lalu kemudian yang terjadi, Tuhan akan menghukum mereka, lalu mereka akan kembali mencari Dia di dalam masa kesesakan. Dan kalau mereka mencari Dia dengan sepenuh hati, maka Tuhan akan ditemukan. Jadi sebenarnya di ayat ini sangat luar biasa kasih karunia Tuhan. Bahkan mekanisme ketika mereka jatuh, bagaimana mereka akan kembali, semua sudah diatur di dalam perjanjian itu. Dan inilah menggambarkan tentang kasih karunia yang luar biasa. Yang selalu punya plan, punya rencana ketika kita umat manusia jatuh. Saya pikir itulah latar belakang singkat yang boleh menolong kita tentang ayat inti ini. Supaya kita dapat lebih memahami ketika akan terus maju mendalami pelajaran Sekolah Sabat. Ya, betul sekali Pendeta. Dan di ayat inti kita juga ada penggalan anak kalimat atau frase ya. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan. Untuk mengerti lebih dalam apa makna dari ekspresi dan baru di sana engkau mencari Tuhan, paling tidak ada beberapa pertanyaan yang harus kita tanyakan supaya kita boleh menggali lebih dalam apa maknanya. Pertanyaan yang pertama yaitu siapakah mereka yang disebutkan engkau di dalam frase ini. Dan baru di sana engkau. Ulangan pasal 4 ayat 29 sebenarnya bermuara pada Ulangan pasal 4 ayat yang ke-22 kalau kita baca bersama. Dan ini termasuk di dalam rangkaian pidato Musa yang pertama, tapi bagian yang terakhir seperti yang sudah dijelaskan tadi. Dengan maksud untuk persiapan bagi generasi yang baru itu memasuki
tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Musa sendiri sudah yakin oleh karena inspirasi dari Allah bahwa dia tidak akan menyeberang dan masuk ke tanah perjanjian. Ya. Tapi kemudian dia katakan, sebab aku akan mati di negeri ini dan tidak akan menyeberang sungai Yordan, tetapi kamu, sekali lagi kamu dia gunakan, kamu akan menyeberanginya dan menduduki negeri yang baik itu. Artinya dia menggunakan kata ganti orang kedua ini kepada generasi yang Tuhan akan izinkan menyeberangi sungai Yordan dan mendiami tanah perjanjian yang dia telah janjikan. Ya. Artinya siapakah mereka yang disebut engkau di dalam frase ini? Mereka itu adalah generasi yang Tuhan izinkan akan masuk ke tanah perjanjian. Ya. Kemudian kita perlu bertanya, pertanyaan berikut, di manakah sebenarnya mereka akan mencari Tuhan? Ya. Ekspresi ini, kalau kita baca di dalam ayat yang ke-30 dan 31, maka Musa mengatakan bahwa di kemudian hari artinya bentuk future ya, di kemudian hari, bila engkau berbalik, artinya ini adalah konsekuensi jikalau mereka berbalik lagi daripada Tuhan dan menyembah dewa-dewa buatan tangan manusia, maka Tuhan akan menghukum mereka. Dan Musa katakan Tuhan akan menyerahkan engkau. Artinya mereka akan terdiaspora di tanah-tanah penawanan. Di tempat itulah, di sana, ketika mereka sedang ada dalam penyembahan berhala, di sanalah mereka kemudian tergerak hatinya untuk datang kembali mencari Tuhan. Jadi ini bentuk future. Ketika mereka di tanah bangsa-bangsa penyembah berhala, di sana mereka tergerak untuk mencari Tuhan. Mengapa mereka baru sadar dan mencari Tuhan? Polanya sudah jelas. Biasanya orang kalau sudah menderita dalam kehampaan dan kesia-siaan, maka mereka akan tergerak mencari Tuhan. Saya mencoba membaca kutipan yang ditulis oleh Dr. S.R. Driver di dalam buku The Critical and Exegetical Commentary on Deuteronomy. Dia katakan bahwa tribulation will work a change in the heart of the nation. Bahwa penderitaan akan bekerja menimbulkan satu perubahan di hati bangsa itu. Dan mereka tergerak untuk mencari kembali Tuhan. Jadi polanya tetap sama. Kabar baiknya adalah seperti yang sudah dikatakan tadi, Tuhan itu panjang sabar, penyayang, Dia pengasih dan mau menerima mereka ketika mereka mencari Dia dengan sepenuh hati mereka. Baik, terima kasih Pendeta Widodo. Sesuai dengan kita punya topik pada Sabat ini atau pekan ini, yaitu kitab ulangan ini yang juga ditulis di dalam kitab-kitab di kemudian hari, kita akan melihat apa yang mendorong sampai kitab ulangan ini diulang di dalam tulisan-tulisan yang kemudian hari. Apa latar belakang sehingga tulisan yang ada di dalam kitab ulangan ini kemudian diulang atau ditulis kembali di dalam buku-buku yang lain. Nah, menurut Clifford Goldstein, dia mengemukakan ada 4 alasan kenapa sampai kitab ulangan ini diulang kembali di masa-masa yang mendatang. Yaitu yang pertama, oleh karena kitab ulangan ini memiliki dampak pada kerohanian bangsa Israel. Ketika kitab ini dibacakan, ketika kitab ini direnungkan dan didoakan, itu membawa dampak kerohanian yang besar bagi bangsa ini. Lalu yang kedua, kitab ulangan ini adalah kitab yang mengingatkan kembali kepada bangsa Israel pada hukum dan perjanjian itu. Dan kemudian yang ketiga, kitab ulangan ini menuntun kepada reformasi. Dan yang keempat, kitab ulangan adalah kitab yang menegur bangsa Israel yang telah tersesat dari petunjuk hukum. Dan kalau kita lihat di dalam pelajaran sekolah Sabat kita, penulis memberikan ada 4 contoh juga bagaimana kitab ini kemudian ditulis di dalam kitab-kitab yang lainnya. Dan contoh yang pertama di sana diberikan adalah tentang reformasi yang dibuat oleh Raja Yosia. Di sana kita bisa melihat ada pemulihan rohani, setelah gulungan kitab itu dibacakan maka ada reformasi yang terjadi, Kita bisa lihat dampaknya luar biasa. Dan apa yang dilakukan oleh Raja Yosia dikatakan adalah pencapaian yang tidak pernah dicapai oleh raja manapun. Dan itu luar biasa. Ini berkat ketika mereka membaca kitab ulangan pada saat itu. Lalu kemudian contoh yang kedua adalah Nehemia. Sama seperti Yosia,
Reformasi itu dipicu dengan pembacaan kitab yang sama, yaitu kitab Taurat. Dan orang banyak beranggapan, mereka banyak mengakui bahwa kitab Taurat yang dibaca itu adalah kitab Ulangan. Karena kesamaan kata-kata, kesamaan ekspresi yang ditemukan. Dan kita bisa lihat bahwa peristiwa ini berlangsung pada hari ke-24 bulan 7 sesuai Nehemia pasal 9 ayat 1. Itu luar biasa terjadi di sana. Ada reformasi dan itu dipicu oleh karena pembacaan kitab Ulangan. Kemudian doa Daniel. Kita tahu bersama doa Daniel yang terdapat di dalam Daniel pasal 9. Sama juga seperti doa Nehemia ya. Jadi ketika Daniel melihat apa yang dicatatkan oleh Musa di dalam kitab Taurat, dia tuliskan di dalam Daniel pasal 3 ayat 13. Seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa. Segala malapetaka ini telah menimpa kami dan kami tidak memohon belas kasihan Tuhan Allah kami dengan berbalik dari segala kesalahan kami dan memperhatikan kebenaran daripadamu. Kalau kita lihat kata-kata ini mirip dengan apa yang dikemukakan Musa di dalam Ulangan pasal yang ke-28 ya. Ulangan pasal 28 ayat 15, tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setiap perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Itu yang didoakan oleh Daniel. Kenapa sampai keadaan bangsa itu saat itu sementara di dalam penawanan, kesulitan, oleh karena mereka tidak setia kepada perintah Tuhan. Oleh karena itu, itulah yang mendorong Daniel untuk berdoa, memohon pemulihan. Dan yang keempat, itu dalam cerita Mika. Mika juga berdoa kepada Tuhan di dalam Mika pasal 6 ayat 8. Dan doa dari Mika ini memiliki persamaan seperti yang dikatakan oleh Musa di dalam Ulangan pasal 10 ayat 12. Apakah yang dituntut atau apakah yang diminta Tuhan daripadamu? Kalau kita bisa baca itu muncul juga di Ulangan pasal 10 ya. Dan pertanyaan-pertanyaan penting ini sebenarnya sementara memperlihatkan tentang pertanyaan penting dari sebuah kehidupan agama yang sejati. Kita sudah bahas beberapa sahabat yang lalu ya. Dan kalau kita baca Mika 6 ayat 8, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Jadi kita bisa lihat kitab Ulangan ini memberikan dorongan yang sangat kuat bagi kehidupan bangsa Israel, bahkan pemimpin-pemimpin mereka di hari-hari kemudian. Ya, salah satu yang diangkat adalah bagaimana kitab Ulangan itu ditemukan oleh Raja Yosia tadi yang dicatat dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang kedua. Ya. Nah, kita perlu memahami seberapa signifikan penemuan ini ya, kalau kita tahu konteksnya waktu itu. Nah, menurut Ulangan pasal 31 ayat 24 sampai 27 itu selalu harus ada salinan kitab hukum di samping tabut perjanjian. Dan itu sudah ada sejak dari zaman Musa. Jadi firman Allah itu, hukum, peraturan, kitab Ulangan itu selalu ada. Tetapi ketika mereka mengabaikan, maka pada waktu itulah berbagai macam masalah dan hal-hal yang bisa terjadi. Pengabaian ini bisa terjadi karena Yehuda di dalam ketidaktaatan mereka yang cukup berkepanjangan, ya, mereka berbalik daripada Tuhan. Nah, di Ulangan pasal 17, di sana diatur bahwa setiap raja itu harus punya salinan hukumnya sendiri. Dengan kata lain, kalau raja itu setiap hari dia membaca salinan hukum itu, maka dia terhindar dari berbuat hal-hal yang dapat mendukakan hati Tuhan, yang pertama. Dan yang kedua, dia terhindar untuk berbuat hal-hal yang tidak adil, teristimewa bagi orang-orang yang terpinggirkan, ya, orang-orang yang lemah. Nah, di Ulangan 31 ayat 9 sampai 13 dikatakan bahwa kitab hukum ini harus dibacakan 1 kali setiap 7 tahun, yaitu pada hari raya Pondok Daun. Nah, jadi sepertinya mungkin ini menjadi sebuah tradisi supaya orang Israel tetap ingat tentang apa nasihat Tuhan. Namun mungkin kalau kita baca apa yang terjadi, bahwa cukup waktu lama tidak terjadi reformasi, tidak terjadi kebangunan rohani. Kemungkinan besar hal ini diabaikan oleh orang-orang Israel. Lalu kemudian, berapa kali kita baca di dalam Alkitab bahwa terjadi pembacaan secara umum di hadapan publik. Yang pertama, itu di Yosua 8 ayat 34. Bagaimana
pembacaan hukum di hadapan umum. Lalu kemudian sesudah itu nanti kita dengar lagi dicatat di 2 Tawarik 17 ayat 7 sampai 9, itu waktunya kurang lebih 500 tahun kemudian. Jadi cukup lama, ya. Lalu sesudah itu pada pemerintahan Yosia yang kita baca di dalam cerita ini, dan itu jaraknya juga 250 tahun sesudah Yosafat. Nah, apakah di antara itu ada pembacaan? Mungkin saja ada. Tetapi kalau ini dicatat di dalam Alkitab, berarti ini adalah sesuatu yang istimewa, yang khusus. Mungkin saja, kita tidak tahu, tetapi mungkin saja memang tidak dibacakan selama ini. Kalau begitu, apa pelajaran yang kita bisa ambil dan apa yang ingin ditekankan dari Raja Yosia dari kitab Ulangan? Ada dua hal. Yang pertama, kalau kita mengabaikan pekabaran di dalam kitab Ulangan, maka kemerosotan akan terjadi. Moral bangsa itu akan merosot. Rohani mereka akan merosot. Lalu yang kedua, pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil adalah revival and reformation itu berarti selalu kembali kepada firman Tuhan. Supaya terjadi revival, reformation itu bukan kita menambah banyak program yang menarik. Itu penting. Bukan juga berarti kita memperindah bangunan fisik. Itu juga penting. Tetapi revival and reformation di dalam sejarah Alkitab itu selalu dimulai ketika umat-umat Tuhan mulai menganggap kembali serius akan firman Tuhan. Ketika kita mulai take God's word seriously, ya, maka selalu akan terjadi kebangunan rohani. Saya pikir itulah yang terjadi di dalam pengalaman dari Raja Yosia. Nah, sekarang yang berikut adalah di kitab Yeremia. Ya, di kitab Yeremia. Apa yang terjadi? Kalau kita baca di dalam kitab Yeremia, maka di sana pekabaran yang kita bisa lihat di sana adalah tentang bagaimana Tuhan berjanji kepada bangsa ini bahwa Dia akan diam bersama-sama dengan mereka di tanah yang telah diberikan kepada nenek moyangmu dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Artinya apa? Janji bahwa mereka akan tetap memiliki tanah perjanjian itu selama mereka setia kepada firman Tuhan. Nah, kalau kita analisa, di mana pekabaran itu harus disampaikan? Di pintu gerbang. Di pintu gerbang di mana orang datang untuk sujud menyembah. Itu berarti pekabaran amaran ini di bait suci, ya, di bait suci. Pertanyaan yang kedua, kepada siapa yang harus mendengarkan? Yaitu orang Yehuda. Bahkan orang yang sudah beragama sekalipun mereka perlu mendengarkan khotbah seperti orang yang tidak beragama. Lalu mereka, kalau kita baca Yeremia pasal 7 ini, mereka harus jujur, harus adil dalam semua urusan mereka. Mereka harus melaksanakan keadilan, tidak menindas orang asing, anak yatim, dan janda. Dan ayat 7 adalah janji yang dibuat kepada leluhur mereka ratusan tahun yang lalu, kembali lagi diteguhkan kepada mereka. Kalau mereka setia, mereka tidak akan diganggu, tidak akan diusir, tidak akan ditawan, dan tidak akan dijajah. Mereka akan mendiami tanah itu untuk selama-lamanya. Jika kita berlaku setia dan tidak menggunakan topeng agama untuk membenarkan ketidakadilan dan keberdosaan kita, maka janji Kanaan sorgawi itu telah menjadi milik kita dan tidak akan diambil kembali. Kira-kira itulah maknanya. Jadi walaupun kita ini adalah umat Allah, tetapi kita harus tetap setia kepada perintah-perintah Tuhan. Walaupun benar mereka itu adalah bangsa Israel, bangsa kepunyaan Allah, umat pilihan, tetapi tetap mereka wajib untuk memelihara perintah-perintah Allah. Itulah pekabaran baik dari dua raja-raja maupun juga dari Yeremia, di mana dua penulis kitab ini mereka mengutip, ya, atau menemukan betapa signifikannya pekabaran dari kitab Ulangan. Saya pikir itu poin yang ingin saya angkat. Baik, selain dari kitab dua raja-raja dan kitab Yeremia, maka nabi lain juga yang mengutip dari buku Ulangan adalah Mika. Tadi sudah sempat dibacakan ayatnya, khusus Mika pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Nabi Mika mengutip secara langsung, walaupun dia sedikit memodifikasi, ya, dari Ulangan pasal yang ke-10 ayat yang ke-12. Saya bacakan terlebih dahulu ayatnya. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu,
berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Mika sedikit memodifikasi dengan mengatakan bahwa, hai anak manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan Allahmu. Apa makna Mika mengutip dari kitab Ulangan ini? Itu menjadi pertanyaan penting. Dan setelah saya dapati bahwa masyarakat Yahudi pada zamannya Mika, Nabi Mika, keadaannya hampir sama dengan apa yang terjadi pada zamannya Musa. Sebab dikatakan walaupun mereka punya pegangan yang teguh terhadap 5 kitab Taurat yang ditulis oleh Musa, tetapi pada kenyataannya orang-orang di zaman Mika itu sudah melupakan bahwa menuruti perintah-perintah Tuhan dan perjanjian dengan Allah hanya nampak luar saja, tidak membawa makna yang mendalam terhadap kehidupan beragama mereka. Dengan demikian, satu tugas utama dari seorang nabi di zaman itu adalah mengajarkan tentang agama yang benar. Agama yang tidak hanya menampilkan luar, tetapi lebih penting lagi adalah apa yang ada di dalam diri seseorang. Karakter, dan tidak salah kalau ada kalimat atau sebutan yang sering disebut bahwa yang kita bawa ke surga itu bukanlah harta benda kita, tetapi yang kita bawa ke sana adalah karakter kita. Dan ternyata betul bahwa yang diutamakan dari agama yang benar itu bukanlah secara luar yang nampak, tetapi apa yang ada di dalam hati kita. Dengan demikian, apa yang disampaikan Mika ini di dalam Mika 6 ayat 8 adalah penting untuk kita pelajari. Sebab di dalamnya terdapat 3 poin yang sangat signifikan bagi orang di zaman itu dan menjadi pelajaran bagi kita. Dan perkataan Mika ini dikatakan oleh seorang komentator adalah, "This is the greatest saying of the Old Testament." Poin yang penting untuk mengajarkan tentang agama yang sejati. Yang pertama dia katakan bahwa untuk berlaku adil, melakukan yang adil, to do justice. Apa artinya bagi kita? Melakukan keadilan berarti bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan telah nyatakan, kebaikan Tuhan. Dan itu relate kepada kehidupan sosial. Bahwa percuma kita punya agama dan punya praktek keagamaan luar, mengikuti upacara-upacara tanpa berlaku adil terhadap sesama. Dan itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tidak salah kalau Yesus sendiri menegur, percuma kamu beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang kamu lakukan adalah perintah manusia belaka. Dan itulah yang dipraktekkan oleh orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, menunjukkan praktek keagamaan mereka, tetapi di dalam hati mereka, kehidupan mereka tidak melakukan keadilan. Demikian pula pada waktu Yesus katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Sekali lagi berbicara tentang karakter. To do justice artinya melakukan apa yang sesuai dengan yang Allah telah perintahkan kepada mereka. Dan dikatakan bahwa it implies a commitment and a responsibility for the defense of the poor. Jadi itu membutuhkan suatu komitmen katanya dan tanggung jawab untuk membela yang lemah dan yang tidak berdaya. Sekali lagi berhubungan dengan kehidupan sosial. Poin yang kedua yaitu the loving kindness. Melakukan keadilan yang pertama, yang kedua mencintai kesetiaan. Berlaku baik kepada orang lain. Sebab dikatakan bahwa loving mercy, the loving kindness ini lebih dari sebuah perasaan manusia belaka. Itu katanya termasuk dari belas kasihan kita dan kesetiaan kita terhadap Allah yang dinyatakan dengan cinta terhadap sesama. Dan artinya yang perlu kita perhatikan untuk memiliki agama yang benar adalah mengekspresikan kasih kepada orang-orang di dekat kita. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mengextend, memperluas itu, bahkan musuh harus dikasihi. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. To walk humbly. Dan ini dipakai juga di dalam Kejadian pasal yang kelima, bahwa mereka harus
berjalan dengan rendah hati bersama dengan Tuhan, berjalan dengan harmonis sesuai dengan petunjuk-petunjuk Tuhan. Dari mana mereka mendapat petunjuk Tuhan? Dari belajar setia dan berusaha melatih telinga mereka untuk mendengarkan nasihat-nasihat firman Tuhan. Itulah sebabnya di dalam kutipan yang saya mau baca terakhir, dia katakan, a true religion must be a means for an encounter with God and with others. Jadi agama yang sejati itu berarti adalah suatu pengalaman bersama dengan Allah dan pengalaman bersama dengan sesama di dalam menyatakan keadilan, mencintai, kasih setia, kebaikan, dan juga berjalan dalam keharmonisan dalam terang Allah itu sendiri. Ini menjadi pelajaran penting untuk kita memiliki agama yang benar. Baik, terima kasih. Dan tiba saatnya kita melihat apa yang menjadi perhatian kita dengan doa Daniel di dalam Daniel pasal yang ke-9. Jadi kenapa sampai Daniel, atau kita akan melihat sampai Daniel memakai tulisan ulangan di dalam doanya di dalam Daniel pasal 9. Doa Daniel di dalam pasal 9, ada banyak pembaca Alkitab yang setuju bahwa doa Daniel pasal 9 itu dipicu oleh karena peristiwa di dalam Daniel pasal 8, yaitu ketika Daniel melihat penglihatan kambing domba, kambing jantan dan juga domba pada masa pemerintahan Belsasar. Dan ketika dia melihat penglihatan tentang kambing dan domba ini, dia juga diberikan informasi tentang sebuah urutan waktu, yaitu 2300 petang dan pagi. Yang berakibatkan, kalau kita baca dalam Daniel pasal 8 ayat 27, di sana dikatakan, maka aku Daniel lelah dan jatuh sakit beberapa hari lamanya. Artinya dia menjadi stres karena dia melihat informasi itu, mendapatkan informasi itu. Kemudian bangunlah aku dan melakukan pula urusan raja, dan aku tercengang-cengang tentang penglihatan itu, tetapi tidak memahaminya. Mereka menyebutkan bahwa sepertinya Daniel ini mengira bahwa periode 2300 petang dan pagi ini adalah masa hukuman mereka akan bertambah di Babylon. Ya. Oleh karena itu, ketika dia mendapatkan informasi sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan di dalam keadaan yang wajar, melihat sikon pada saat itu situasi di mana mereka ada di pembuangan, bait suci itu belum pulih, sepertinya Daniel mengira bahwa masa mereka di pembuangan itu akan ditambahkan. Oleh karena itu Daniel berdoa kepada Tuhan. Kalau kita baca di dalam Daniel pasal 9 ayat 2, aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Jadi yang mereka tahu sampai akhir 70 tahun mereka akan pulang. Tetapi kenapa sampai ada angka yang baru lagi? Nah, kita tahu bersama sebentar cerita ini bahwa itu tentang akhir zaman. Tetapi saat Daniel mendengarkan informasi ini, kita lihat tadi Daniel itu tidak mengerti. Oleh karena itu dia berdoa kepada Tuhan. Dan nanti kita lihat sebentar di ayat 21, di sana dikatakan, sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel, dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu, yaitu penglihatan di dalam Daniel pasal 8, untuk menjelaskan kepada Daniel apa arti dari mimpinya itu. Jadi apa yang didoakan Daniel ketika dia berdoa di dalam Daniel pasal 9 itu, yang dia minta adalah pengampunan, ya, pengampunan. Ada 5 hal yang dia doakan tentang pengampunan dan dosa-dosa mereka, yaitu yang pertama, dia meminta pengampunan atas kemurtatan dari Allah yang besar. Lalu yang kedua, ketidaktaatan kepada perintah-perintah Tuhan. Lalu ketidaktaatan kepada juru kabar Tuhan. Lalu tidak mengakui dosa dan tidak berbalik kepada Tuhan. Lalu yang kelima, mengabaikan kebenaran. Dan pada saat itu Daniel menggambarkan Tuhan di dalam doanya. Ada 4 hal yang dia gambarkan. Yang pertama, Tuhan itu agung dan luar biasa. Lalu dia katakan dalam kasihnya dia memelihara perjanjian dengan umatnya, termaksud janji-janji berkat dan kutuk. Yang ketiga, Tuhan itu adil dan benar. Dan yang keempat, dia berbelas kasihan dan siap mengampuni dosa asalkan mereka berbalik. Itulah yang dia kutip dari kitab Ulangan. Jadi doa Daniel ini adalah doa pemulihan bangsa. Dan sebagian besar dari yang didoakan memiliki kaitan erat dengan tulisan-tulisan di dalam kitab Taurat, khususnya adalah dari kitab Ulangan.
Nah, setelah kita melihat pelajaran-pelajaran penting yang tadi sudah kita dengarkan bersama, kita bahas bersama, ya. Nah, bagaimana kitab Ulangan ini berdampak pada kehidupan Yosia, Nehemia, Daniel, Mika, dan bangsa Israel secara keseluruhan, bagaimana kitab ini juga dapat diulang dalam kehidupan pribadi kita sebagai Kristen modern. Nah, penting bagi kita untuk kembali juga mengulang kitab ini dalam kehidupan kita. Sama seperti kita punya tema besar, Present Truth in the Book of Deuteronomy. Jadi kehidupan atau ada kebenaran khusus yang dapat kita miliki bagi kita yang hidup di dunia yang modern ini. Melihat dalam konteks kita punya banyak pelajaran yang terdapat di dalam kitab Ulangan ini. Tetapi secara konteks kita dapat melihat bahwa kitab ini berdampak positif bagi kebangunan rohani dan reformasi dalam kehidupan kita. Bukan saja kepada bangsa-bangsa, umat-umat, tetapi juga kepada pemimpin-pemimpin kita. Ya. Dan kitab ini dapat menuntun kita kepada 4 hal. Yang pertama, untuk bertobat. Yang kedua, untuk menyingkirkan penghalang atas hubungan kita dengan Tuhan. Yang ketiga, berdoa dan berpuas artinya berduka cita ya atas dosa dan pelanggaran kita. Pena Inspirasi mengatakan penting bagi kita untuk apa? Berduka cita setiap hari. Dan yang keempat, menuntun kita kepada praktik agama yang dikehendaki Allah, yaitu adil, ya, tidak berlaku curang, mencintai kebaikan, dan yang penting juga adalah untuk memperhatikan mereka yang membutuhkan. Saya rasa kiranya pelajaran dari kitab Ulangan yang kemudian ditulis kembali di dalam kitab-kitab selanjutnya dapat menolong kita untuk mengadakan kebangunan rohani dalam kehidupan kita di akhir zaman ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Biarlah pelajaran yang telah kami bahas bersama pada saat ini dapat membantu kami untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk berbalik dari dosa-dosa dan pelanggaran kami. Untuk mengadakan reformasi dan kebangunan rohani. Dan untuk berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat. Biarlah pelajaran ini dapat membantu kami untuk menyatakan kepada dunia bahwa Tuhan tidak lama lagi akan datang. Oleh karena itu perlu diadakan perubahan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.